Mari kita masuk ke inti dari materi ketiga, yaitu memahami apa itu strategi konten. Secara definisi, strategi konten adalah sebuah rencana terstruktur untuk membuat, mendistribusikan, dan mengelola konten agar tetap selaras dengan tujuan bisnis serta kebutuhan audiens. Strategi ini bukan sekadar jadwal unggah, melainkan sebuah kompas yang memastikan pesan dan identitas brand kalian tetap konsisten di setiap unggahan. Tanpa rencana yang matang, konten akan kehilangan nyawanya dan gagal membangun kepercayaan jangka panjang dengan audiens. Selain menjaga konsistensi, strategi konten juga berfungsi agar setiap karya yang kalian hasilkan menjadi lebih terarah. Kalian tidak akan lagi membuang waktu untuk konten yang tidak relevan, karena setiap materi memiliki arah dan tujuan yang jelas. Terakhir, strategi ini memastikan bahwa setiap konten memiliki tujuan yang jelas, sehingga hasil yang dicapai bisa diukur secara objektif, baik itu berupa interaksi maupun konversi. Dengan memahami fondasi ini, kalian tidak hanya sekadar menulis kata-kata indah, tetapi sedang membangun aset komunikasi yang kuat bagi sebuah brand. Setelah mempelajari berbagai contoh nyata, sekarang kita akan membedah 4 komponen utama yang menyusun sebuah strategi konten yang solid. Pertama adalah tujuan konten. Kalian harus menentukan apakah konten tersebut dibuat untuk membangun brand awareness, meningkatkan engagement, atau langsung mengejar konversi penjualan. Kedua, tentukan format konten yang paling relevan dengan audiens, apakah dalam bentuk artikel, video pendek, podcast, atau mungkin karusel. Komponen ketiga adalah kanal distribusi, yakni memilih media sosial, website, atau email sebagai jalur penyampaian pesan yang paling efektif. Terakhir adalah kalender konten, yang mengatur ketepatan waktu dan frekuensi publikasi agar konsistensi tetap terjaga. Keempat komponen ini sangatlah krusial karena fungsinya adalah memastikan bahwa konten yang kalian buat tidak muncul secara acak atau sekadar mengikuti tren tanpa arah. Dengan mengintegrasikan tujuan, format, kanal, dan jadwal yang tepat, kalian dapat menciptakan ekosistem komunikasi yang sistematis dan terukur. Mari kita pahami komponen ini sebagai fondasi agar setiap karya copywriting kalian memiliki dampak yang maksimal bagi perkembangan brand. Dalam menyusun rencana, kita harus menyadari bahwa strategi konten tidak berdiri sendiri. Ada 3 faktor utama yang sangat mempengaruhinya. Pertama adalah hasil analisis audiens dan persona. Ini adalah fondasi paling krusial agar kita benar-benar memahami siapa mereka dan apa yang mereka butuhkan. Kedua adalah tren pasar dan media sosial. Kita dituntut untuk selalu adaptif, mengikuti perkembangan tren yang relevan, agar konten tetap segar dan kompetitif. Faktor ketiga yang tidak kalah penting adalah sumber daya tim yang mencakup ketersediaan anggaran, jumlah personel, hingga peralatan atau tools yang kita miliki. Poin yang perlu kalian ingat adalah strategi yang baik bukan hanya yang terlihat hebat di atas kertas, tetapi harus realistis dan dapat dijalankan. Percuma kita merancang strategi yang sangat kompleks jika tim tidak memiliki kapasitas untuk mengeksekusinya secara konsisten. Oleh karena itu, selalu selaraskan antara kebutuhan audiens, dinamika pasar, dan kemampuan internal kita. Dengan keseimbangan ketiga faktor ini, kalian akan mampu menciptakan strategi konten yang berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan brand. Untuk memberikan gambaran yang lebih akurat dalam menyusun strategi distribusi, mari kita tinjau data pendukung terbaru dari Data Reportal edisi Januari 2024. Data ini menunjukkan dominasi platform digital yang sangat signifikan di Indonesia. Tercatat bahwa 61,6% pengguna internet Indonesia aktif di YouTube, menjadikannya kanal utama untuk konten berbasis video. Di posisi kedua, sebanyak 60,5% pengguna aktif berkomunikasi melalui WhatsApp yang menunjukkan betapa kuatnya potensi pemasaran personal melalui aplikasi pesan. Sementara itu, Instagram tetap mempertahankan posisinya dengan tingkat aktivitas mencapai 59,5% dari total pengguna internet. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan panduan strategis bagi kalian dalam memilih kanal distribusi yang paling efektif. Dengan memahami di mana audiens Indonesia menghabiskan waktu mereka, kita dapat mengalokasikan sumber daya konten secara lebih presisi. Strategi distribusi yang didasarkan pada data nyata seperti ini akan meminimalkan risiko konten yang tidak tersampaikan dan memastikan pesan brand menjangkau audiens di tempat yang paling relevan bagi mereka. Sebagai kesimpulan dari pembahasan kita mengenai strategi konten, ingatlah bahwa tujuan utamanya adalah membantu brand menyampaikan pesan yang tepat kepada orang yang tepat melalui format dan platform yang benar-benar pas. Dengan strategi yang matang, kita tidak hanya sekadar memposting konten, tetapi mampu meningkatkan efektivitas komunikasi, sehingga pesan tidak terbuang sia-sia. Selain itu, strategi yang baik akan meningkatkan engagement dan ROI, yang berarti setiap investasi waktu dan kreativitas kita memberikan dampak nyata pada pertumbuhan bisnis. Lebih dari sekadar angka, strategi ini adalah kunci untuk membangun hubungan jangka panjang dengan audiens.
Perlu kalian garis bawahi bahwa strategi konten berfungsi sebagai penghubung vital antara persona audiens yang telah kita buat dengan pemilihan platform serta format konten yang akan kita jalankan. Tanpa strategi, persona hanya akan menjadi data diam. Namun dengan strategi, kita mampu menciptakan ekosistem digital yang relevan, konsisten, dan berkelanjutan. Mari kita terapkan prinsip ini agar setiap karya copywriting kalian memiliki daya pikat dan nilai guna yang tinggi.